Halo pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Anak 2019 yang dibintangi oleh Sasha Luz, dia seorang model dan artis dari Rusia. Kemudian ada Luke Evans sama Cillian Murphy. Film ini menceritakan tentang wanita cantik yang hidup sebatang kara yang berjuang untuk kebebasan hidupnya sendiri, yang mengharuskan dirinya harus terjun ke dalam dunia bunuh-membunuh sebagai agen KGB. Oke, gimana kelanjutannya? Yuk kita simak ceritanya. Berlatar di Moskow tahun 1985, kita diperlihatkan dengan adanya gerakan penangkapan dan pembunuhan sejumlah orang oleh para anggota KGB atau Komitet Gesudarstvennoy Bezopasnosti atau Komite Keamanan Negara, yang ternyata orang-orang yang ditangkap tersebut adalah para anggota CIA atau Central Intelligence Agency, sebuah badan intelijen Amerika Serikat yang sedang melakukan operasi di Rusia. Bahkan tidak tanggung-tanggung KGB mengirimkan pesan serius kepada CIA dengan cara mengirimkan kepala manusia yang merupakan milik salah satu anggota CIA yang dibunuh. Kejadian ini diketahui terjadi atas perintah Direktur KGB yang baru, yaitu Vasiliev, yang berwatak tegas yang tidak setuju para anggota CIA menyusup dan beroperasi di dalam negaranya. Tentu saja kejadian tersebut membuat hubungan antara dua badan intelijen negara ini menjadi retak dan seolah perang dingin. 2 tahun kemudian kita diperlihatkan ke kehidupan seorang wanita yang bernama Anna yang merupakan pemeran utama dalam film ini. Dia saat ini terlihat hidup miskin dengan penampilan yang dekil karena memang dia hidup sebatang kara sepeninggal kedua orang tuanya dalam kecelakaan saat dia berumur 17 tahun. Diketahui dulunya Anna adalah seorang siswa di sekolah semacam secapa atau sekolah calon perwira Angkatan Laut karena memang mendiang sang ayah merupakan seorang letnan di Angkatan Laut, yang kemudian sekolahnya harus terpaksa berhenti karena insiden kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya tersebut. Saat ini dia tinggal bersama pacarnya yang merupakan seorang pemuda bangor dan madesu yang tidak bekerja, mabok-mabokan, dan bahkan merampok dan menganiaya orang lain untuk mendapatkan uang. Anna sebetulnya sangat terpaksa hidup bareng si Baragajul ini, tapi dia tidak punya pilihan lain karena si Baragajul ini ternyata yang memberikan tumpangan tempat tinggal dan memberikan makan meski harus terpaksa mau dimukbang seminggu 4 kali. Dalam kondisi kehidupannya saat ini, Anna sangat stres dan tertekan dan dia sangat ingin keluar dari lingkaran nasib hidup saat ini, sehingga dalam satu waktu dia memutuskan mencoba peruntungannya dengan mengirimkan lamaran untuk menjadi seorang angkatan laut, berharap agar hidupnya menjadi lebih baik dari yang sekarang. Suatu hari Anna dan si Baragajul pulang ke rumah dengan sempoyongan setelah operasi perampokan terhadap seseorang gagal yang mengakibatkan dikejar-kejar polisi sampai mobil yang dikendarainya terguling. Sesampainya di dalam rumah, si Baragajul langsung menuju ke kamar dengan maksud untuk mengambil barang-barang berharga dan pergi dari rumah kontrakan ini karena khawatir polisi akan lanjut mencarinya setelah insiden perampokan yang gagal tadi. Sementara Anna duduk di dekat meja makan dengan kondisi lemas karena ruas pasca mobilnya terguling di jalan tadi, terlihat ternyata di balik pintu sudah ada seseorang yang duduk yang tampaknya sudah menunggu kedatangan Anna cukup lama. Ternyata orang tersebut adalah salah satu anggota KGB yang bernama Alex Chenkov atau kita panggil saja Alex, yang maksud kedatangannya adalah untuk memberikan penawaran kepada Anna untuk bergabung menjadi agen khusus di KGB. Di tengah obrolan, lalu si Madesu datang dari kamar setelah mengemasi barang-barangnya dan mamam. Alex melanjutkan obrolannya. Dia menjelaskan alasan kenapa KGB tertarik untuk merekrutnya karena KGB melihat berkas lamaran yang dikirim oleh Anna beberapa hari yang lalu, dan pastinya juga KGB telah melihat berkas Anna saat Anna menjadi siswa di secapa beberapa tahun lalu. KGB menilai kecantikan wajah, kondisi Anna yang sebatang kara saat ini, hobi Anna yang main catur sejak kecil, kemudian kecerdasan, kemudian kemampuan tenang meski dalam tekanan, dan amarah serta keberanian. Hal-hal tersebutlah yang membuat KGB tertarik untuk merekrut dan mengasah kemampuan dan bakat Anna guna sebagai senjata KGB dalam melakukan berbagai misinya. Awalnya Anna seperti menolak tawaran dari Alex karena Anna berpandangan bahwa penawaran dari Alex tidak terlalu menguntungkannya, dan Anna menilai seperti lepas dari mulut harimau lalu masuk ke mulut buaya, jadi hidupnya akan sama-sama dalam tekanan dan hanya jadi alat. Namun Alex menjelaskan bahwa pengabdiannya di KGB hanya 5 tahun saja, 1 tahun pelatihan, 4 tahun kerja lapangan,
Dan setelah itu Anna akan dibebas tugaskan. Setelah berpikir dan menimbang berbagai pertimbangan, akhirnya Anna setuju untuk ikut bergabung dengan KGB. Tak terasa 1 tahun telah berlalu dan masa pelatihan Anna di KGB telah selesai. Kini saatnya Anna dipromosikan kepada atasannya Alex, yaitu Olga, ini orangnya, untuk dilakukan evaluasi kelayakan dan kemudian bisa resmi jadi agen khusus KGB dan beroperasi di lapangan. Awalnya Olga tidak rekomen Anna untuk lanjut menjadi agen lapangan, namun setelah Anna sedikit memperlihatkan kecerdasan dan wawasan luasnya, akhirnya Olga mau merekrut Anna dengan syarat menjalani masa percobaan terlebih dahulu dan jika gagal, maka Anna akan dipulangkan dalam kantong mayat. Misi percobaan akhirnya dilakukan, yaitu Anna harus membunuh seorang kepala geng yang sedang berada di sebuah restoran dan harus mengambil handphone milik orang tersebut sebagai bukti kesuksesan misinya dan diberikan waktu untuk menyelesaikan hanya dalam waktu 5 menit saja. Misi percobaan ini sepertinya memang sengaja dibuat sulit untuk melihat cara berpikir dan pemecahan masalah yang bisa Anna lakukan dengan cepat, yaitu dengan memberikan bekal pistol yang ternyata tidak memiliki peluru alias pistol kosong, sehingga membuat proses misi menjadi cukup membuat repot, walaupun Anna dapat menyelesaikan misi ini meski memakan waktu lebih dari 5 menit. Keberhasilan misi ini tentu membuat Olga terkesan dan dia memberikan tes selanjutnya, yaitu misi membunuh seorang pedagang senjata antar negara yang bernama Oleg Vilenkov. Sebelum misi dimulai, Anna diberikan kamar singgah sementara di sebuah rusun dan malam harinya terlihat Anna ditelepon oleh Alex yang hendak mengajaknya makan malam, namun apalah daya karena PR dari Olga lumayan numpuk, yaitu untuk mempelajari berkas target. Akhirnya rencana makan malam pun ditunda. Di sini kita bisa lihat Anna dan Alex rupanya mulai tumbuh benih-benih birahi antara keduanya. Untuk memuluskan misinya, kemudian Anna diberikan identitas baru, yaitu menjadi seorang model di Paris melalui sebuah agensi model yang bernama Mega Agency dan kemudian dibuat menjadi lumayan terkenal di sana. Alasan mengapa identitas yang dipilih adalah dunia modeling. Ternyata di sana zaman itu ya, dunia modeling sangat berdekatan atau bahkan satu pintu dengan dunia pengencrotan. KGB menilai bagi perempuan yang cantik yang bertubuh ideal seperti Anna sangat cocok dan lebih akan mempermudah misinya jika dijalankan dengan melewati dunia perpejuhan tersebut untuk bisa dengan mudah mendekati target secara intim dan private. Yang hal tersebut tentu sangat menguntungkan karena tidak perlu repot-repot memikirkan cara mengatasi keamanan saat mendekati targetnya. Pasca berhasil membunuh si Oleg lewat drama percintaannya, Anna sempat harus berhadapan dengan CIA dan dimintai keterangan oleh agen CIA yang bernama Lenny Miller, atau kita panggil saja Miller, atas meninggalnya si Oleg di kamar sebuah hotel. Karena diketahui selama ini si Oleg sedang berhubungan dekat dengan si Anna, ditambah adanya CCTV dari seberang gedung hotel tersebut yang memperlihatkan Anna datang ke sana selisih 20 menit lebih awal daripada si Oleg. Yang hal tersebut membuat CIA harus menggali lebih dalam tentang dugaan keterkaitan kasus ini. Namun dengan akting dan beberapa alibi yang masuk akal, akhirnya CIA melepaskannya dan Anna pun dibebaskan. Setelah misi percobaan kedua ini berhasil, kemudian Anna dipanggil oleh Olga untuk kembali ke Rusia. Rupanya Olga dan Alex berencana akan menghadap ke direktur, yaitu si Vasiliev, untuk mempromosikan dan merekomendasikan Anna agar diangkat dan ditetapkan menjadi agen resmi KGB mengingat skillnya yang sudah teruji. Malam harinya terlihat Alex berkunjung ke kamar singgahnya si Anna dan kali ini hasrat yang dibendungnya pun akhirnya diluapkan dengan pertandingan taijutsu dan pergulatan basah yang sengit. Esok harinya Olga, Alex, dan Anna berangkat menghadap si Vasiliev untuk mengajukan maksud mereka. Singkat kata, akhirnya promosi tersebut disetujui oleh Vasiliev meski dia menegaskan supaya Anna jangan pernah bermain-main dengannya karena dia tidak akan segan-segan akan menghabisi Anna. Kemudian ada hal lain yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, di mana awalnya Alex dan Olga pernah menjanjikan masa pengabdiannya hanya 5 tahun saja termasuk masa percobaan atau pelatihan. Namun ternyata Vasiliev tidak sependapat dan bahkan Vasiliev seperti tidak pernah terlintas di benaknya ada aturan seperti itu. Vasiliev mengatakan bahwa menjadi anggota KGB adalah pengabdian terhadap negara, artinya selama kamu masih hidup dan sanggup maka wajib tetap membela negara. Pernyataan inilah yang kemudian menyalakan api kecil dalam dada Anna, api yang bisa saja sewaktu-waktu dapat berkobar dan membakar semua hal yang ada di sekitarnya. Perkataan Vasiliev ini pun ternyata cukup mengganggu ketenangan pikiran Anna yang membuat dia sedikit goncang dan terlihat banyak berpikir.
Sebuah dilema bagi Anna. Memang satu sisi dia sangat menginginkan kebebasan dalam hidupnya, dan itulah alasan kenapa dia memilih tawaran Alex untuk bergabung dengan KGB. Namun keadaan saat ini sangat berbeda karena Philip tidak sependapat, dan Anna sangat tahu bahwa jika dia melawan kebijakan Philip, itu artinya dia akan mati. Scene beralih ke Milan, Italia, di mana di sana Anna akan diberikan misi untuk membunuh seorang diplomat Jerman yang menjadi broker praktek money laundry antar pejabat negara, yang seperti biasa dengan menggunakan alibi pemotretan. Usai sesi pemotretan, malam harinya Anna langsung bergegas menuju ke sebuah kamar hotel yang sudah diinformasikan dengan identitas seperti biasa, yaitu sebagai model yang bisa diorder. Sesampainya di TKP, seperti biasa Anna berpura-pura ke toilet untuk mengambil senjatanya, dan di pantauan CCTV KGB terlihat Anna sudah keluar dari kamar tersebut dengan membawa koper milik korban. Lalu Anna menghampiri Olga di kamar pemantauan untuk menyerahkan kopernya. Namun terlihat ada sedikit keanehan dari ekspresi wajah Anna. Dia terlihat menahan tangis. Lalu dia bertingkah seperti sudah lelah dengan semua ini, yang membuat Olga sangat curiga, dan lalu dia memerintahkan Anna untuk mengambil cuti 1 minggu untuk pergi liburan sambil menenangkan pikirannya yang terlihat tidak jelas itu. Ternyata sikap Anna yang aneh ini bukan tanpa alasan, karena ketika Anna akan mengeksekusi korbannya di kamar tadi, rupanya Anna dijebak oleh CIA. Pistol yang digunakan pun tidak ada pelurunya, dan pasukan CIA ternyata sudah berada di sana. Pasukan CIA ini dipimpin oleh Miller, yang ternyata saat dia menginterogasi Anna pasca terbunuhnya si Oleg kala itu, dia sangat detail dan menyadari kebiasaan cara membawa tasnya Anna. Dan saat dia melihat rekaman CCTV dari seberang hotel itu, antara Anna saat memasuki hotel dan Anna saat keluar hotel memiliki gaya membawa tas yang berbeda, yang itu artinya yang keluar hotel kala itu bukanlah Anna melainkan peran pengganti. Rupanya CIA tidak ada maksud untuk membunuh Anna yang sudah jelas anggota KGB. Miller malah memberikan penawaran kepada Anna untuk menjadi double agent. Karena perhitungan situasi saat ini sepertinya tidak ada pilihan lain, Anna pun menyetujui, tetapi dengan syarat. Anna ingin diberikan kebebasan setelah 1 tahun dan diberikan perlindungan penuh oleh pihak pemerintah Amerika. Permintaan ini pun akhirnya disetujui oleh Miller, dan sekarang Anna resmi menjadi double agent. Scene beralih ke Hawaii, di mana setelah Anna mendapatkan cuti 1 minggu, dia berlibur dengan pacar kamuflasenya ke sana. Yang ternyata keberangkatannya ke sana diam-diam diikuti oleh Miller, yang rupanya dia juga ngiler atas kecantikan dan tubuh ideal Anna, yang tanpa sepengetahuan siapa-siapa mereka pun adu kemampuan piting-memiting di atas rahimnya. Sepulangnya dari liburan, kembali Anna dengan aktivitas biasanya, yaitu menjalankan misi walaupun dengan pergolakan pikiran karena saat ini harus double kerja tanpa ketahuan kedua belah pihak. Bahkan 3 pekerjaan, karena dia juga harus tetap menjalankan profesi samarannya, yaitu menjadi seorang model. Misi demi misi dilakukan Anna dengan baik sehingga suatu ketika Olga memanggil untuk menemuinya. Olga sempat memuji atas kinerja Anna dalam 1 tahun terakhir ini. Olga juga menginformasikan bahwa minggu depan Anna dipanggil oleh sang direktur KGB, yaitu Philip, untuk memberikan ucapan apresiasi atas kinerja Anna yang baik dalam 1 tahun terakhir. Sekaligus Philip mengajak Anna untuk bermain catur. Dan ada hal yang membuat Anna kaget saat Olga mengatakan bahwa dia tahu kalau saat misi pembunuhan si broker money laundry, Anna tertangkap oleh CIA, yang hal ini sontak membuat Anna sangat kaget. Saat itu rupanya Olga menyadari ada yang tidak beres dengan Anna karena dari tiba-tiba ekspresinya yang menahan tangis dan ada bekas borgol di tangannya. Lalu yang paling membuat Olga yakin adalah jam tangan yang dikenakan oleh Anna telah hilang, dan Anna seperti tidak menyadarinya. Hal itu tentu sangat membuat curiga besar karena sebagai seorang pembunuh terlatih, pantang untuk meninggalkan barang bukti di TKP. Namun Olga rupanya tidak akan mempersoalkan ini asalkan Anna secara rahasia melaporkan setiap rencana dan gerak-gerik CIA langsung kepada dirinya. Kemudian Anna menceritakan rencana gongnya si CIA, yaitu mereka menyuruh Anna untuk membunuh sang direktur, yaitu Philip, sebagai aksi balas dendam terhadap kejadian 5 tahun yang lalu saat 5 anggota CIA yang beroperasi di Rusia semuanya dibantai, bahkan 1 kepala agennya dikirim ke kantor CIA. Sebagai informasi bahwa saat Anna diberikan tugas untuk membunuh sang direktur KGB, pihak CIA menjanjikan akan memberikan kebebasan lebih cepat, yaitu jika Anna berhasil maka itu artinya Anna akan langsung pensiun dini dan akan diberikan kebebasan dan perlindungan oleh pemerintah Amerika. Sempat kaget mendengar informasi besar ini, namun Olga kemudian mengizinkan Anna untuk tetap menjalankan rencana Amerika tersebut.
Belum diketahui motif Olga memberikan izin kepada Anna untuk tetap melanjutkan misi dari CIA ini, tetapi saya menduga bahwa Olga kemungkinan merasakan apa yang agen lain rasakan atas gaya kepemimpinan Vasilip yang tegas, otoriter, dan terkesan kejam. Tibalah hari di mana Anna harus menghadap sang direktur KGB. Terlihat Anna dan Alex sedang bersiap untuk menghadap sang direktur. Namun tiba-tiba saja Anna mengajak Alex untuk melakukan olahraga gulat birahi di sebuah ruangan kecil dengan alasan Anna sangat membutuhkannya. Usai pertempuran itu, terlihat Alex keluar duluan dari ruangan dan terlihat Anna mengambil sebuah senjata yang ternyata sudah dipersiapkan di sana. Ternyata alasan kenapa Anna harus mengajak Alex bercocok tanam di ruangan tersebut tidak lain adalah merupakan rangkaian rencana dalam menjalankan misi atas perintah CIA, yaitu untuk membunuh sang direktur. Kemudian kita diperlihatkan di ruangan direktur, terlihat Anna sedang khusyuk main catur dengan sang direktur, dan saat Anna melakukan skakmat, Anna langsung headshot sang direktur yang membuat dia mati seketika. Alex pun tak bisa melakukan apa-apa karena ditodong dan disuntik obat bius oleh Anna. Usai membunuh sang direktur, Anna langsung meretas data milik KGB dan pergi dari sana. Di waktu yang sama terlihat agen Miller rupanya sudah menunggu di pintu depan gedung KGB untuk menjemput Anna. Namun setelah menunggu cukup lama, Anna tak terlihat keluar dari pintu tersebut. Hingga terdengar alarm bahaya berbunyi, Anna masih tetap belum keluar dari gedung tersebut yang membuat Miller mau tidak mau harus pergi dari sana. Usai terbunuhnya direktur KGB, seminggu kemudian kita diperlihatkan di kantor CIA Amerika Serikat. Terlihat Miller tengah dipuji oleh teman-teman dan atasannya atas keberhasilan misi pembalasan kepada KGB. Terlihat wajah Miller tidak begitu bahagia karena fokusnya saat ini adalah tengah mengkhawatirkan atas kabar dan nasib Anna yang sampai saat ini tak kunjung ada kabar juga. Pucuk di Cita Ulam pun tiba. Di tengah kekhawatirannya tersebut, tiba-tiba pager milik Miller berbunyi dan ternyata terdapat sebuah pesan yang tidak lain datang dari Anna yang mengundang Miller untuk bertemu di sebuah warung yang berada di Paris. Jelas berita ini sangat membuat Miller bahagia karena sepertinya setelah beberapa kali melakukan ajojing dengan Anna, mulai tumbuh subur rasa-rasa nyaman di hati Miller. Singkat cerita, akhirnya Miller berada di TKP, yaitu di sebuah warung di tengah taman di kota Paris. Yang terlihat Miller datang ke sana tidak sendirian tetapi dengan sejumlah tim CIA dan bahkan mengikut sertakan tim taktis untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan. Sesampainya di warung, terlihat di sana sudah ada seorang lelaki yang sedang duduk dan tidak lain dia adalah Alex yang ternyata juga diundang oleh Anna untuk ketemuan di sana. Cinta segitiga. Ternyata Alex juga datang ke sana tidak sendirian tetapi lengkap dengan sejumlah agen yang lain, termasuk Olga sebagai tim pengawas dari dalam mobil. Miller diam-diam meminta tim untuk cek tentang siapa Alex dan Alex pun demikian, sehingga keadaan sempat tegang setelah masing-masing dari kedua belah pihak mengkonfirmasi tentang siapa mereka masing-masing. Karena keadaan semakin tegang, tim taktis Miller bersiap untuk menjemput Miller, namun tiba-tiba Miller memerintahkan tim untuk berhenti karena ternyata Miller melihat dari kejauhan Anna tengah berjalan menuju mereka berdua. Setibanya di sana, tanpa banyak mukodimah, Anna langsung mencium mereka berdua yang membuat suasana jadi sedikit kikuk dan canggung. Alex kaget karena ternyata Anna berkencan dengan Miller, si agen CIA. Miller pun demikian kaget karena ternyata Anna berkencan dengan si Alex, si agen KGB. Kemudian Anna memulai pembicaraan. Dia menjelaskan bahwa dengan kematian Vasilip, sang direktur, Anna berharap semua ketegangan antara CIA dan KGB bisa berakhir damai dan tidak perlu ada serangan balasan dari KGB lagi. Anna pun memberikan data rahasia agen mereka masing-masing yang Anna telah dapatkan sebagai bukti kuat tentang keinginannya, yaitu berdamai dan menjalankan kehidupan masing-masing tanpa harus ada yang dirugikan. Di sini kita diperlihatkan kehebatan dan kecerdasan Anna yang luar biasa. Karena ternyata Anna telah merencanakan ini semua memang sedari awal dia mulai bergabung dengan KGB untuk mewujudkan tujuan hidupnya, yaitu sebuah kebebasan. Di mana kedekatannya dengan Alex dan bahkan dengan Miller yang nyatanya makin memuluskan niatnya merupakan rangkaian dari rencananya. Usai menyerahkan data rahasia masing-masing, kemudian Anna pun pergi. Tanpa diduga tiba-tiba Olga segera bergegas keluar dan mengejar Anna dan Miller dan Alex sontak kaget mendengar suara tembakan tersebut, lalu mereka segera mundur dengan pasukannya masing-masing. Miller segera bergegas ke mobil pengawas dan meminta petugas pengawas untuk cek apakah yang ditembak betul-betul Anna atau bukan.
Namun dikarenakan posisi kamera tidak terlalu pas dan karena petugas kepolisian setempat keburu datang dan langsung menutup wajah mayat Anna, Miller pun tak dapat melihat wajah mayat Anna dengan jelas. Di sisi lain terlihat Anna yang ternyata masih hidup sedang berjalan di sebuah terowongan dengan luka tembak dan darah di pakaiannya yang ternyata palsu, karena ternyata Anna dan Olga sudah mendapatkan kesepakatan untuk memasukkan kematian Anna untuk lebih memastikan kebebasan Anna tidak dihantui oleh CIA dan KGB. Ditambah memang ternyata Olga setelah sekian lama membimbing Anna telah memiliki rasa nya'ah terhadap Anna seperti ke anak sendiri. Tamat dengan ending yang membahagiakan. Anna mendapatkan kebebasannya, kemudian Olga mendapatkan jabatan baru yaitu sebagai direktur KGB yang baru. Ini filmnya dikemas dengan alur yang zigzag ya. Jadi bagi kalian yang kurang suka dengan alur film yang zigzag mungkin agak sedikit bingung. Tapi ini secara keseluruhan filmnya bagus, dikemas dengan bagus. Hikmah apa yang bisa kita ambil setelah melihat film ini? Jangan mudah percaya terhadap orang lain hanya karena ketampanan atau kecantikannya, karena bisa saja itu menipu. Oke, saya Akang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.